warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga terlipat curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti diseminasi hari ini. Baik ya, hari ini tujuan saya diseminasi yaitu ingin berbagi pengetahuan dan praktik baik tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Tujuan diseminasi ini yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada warga sekolah tentang budaya positif. Karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham betul ya tentang budaya positif, cuman tinggal ditingkatkan saja. Kemudian yang kedua, membimbing siswa dalam penyusunan keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang ketiganya, menangani siswa melalui segitiga restitusi. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Nah, ini konsep-konsep inti yang akan saya jelaskan hari ini. Oke, yang pertama tadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda atau Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Saya mau tanya ke siapa? Pak Gian? Yang terbayang pertama kali pasti kalau saya pakai mic ya. Punten Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf, mohon izin menjawab ya. Dan berpendapat. Yang saya bayangkan ketika mendengar kata disiplin adalah terlintas sosok anak yang rapi, kemudian dia datang tepat waktu, pakaiannya dimasukkan, atributnya lengkap, dia punya etika, sopan santun, ketika dia masuk ke gerbang saling tangan, senyum dan lain sebagainya. Itu kalau yang saya pertama kali yang terbayang ketika mendengar kata disiplin. Iya. Itu dari siswa, kalau gurunya pun sama sih demikian. Iya. Berarti itu ya. Ya, terima kasih Pak Gian. Itu menurut bagian tadi sama ya, saya juga ya melihat atau membayangkan kata disiplin ini sesuatu yang intinya siswa itu melakukan sikap yang positif gitu ya, melaksanakan nilai-nilai yang positif gitu. Seperti tadi yang disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh siswa seperti datang tepat waktu, sopan dan santun dan yang lainnya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke, ada lagi yang lain ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa sih yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Pak Asep mungkin. Tadi pas jadi pembina, ini cocok nih ngomong ke disiplin gitu ya. Kalau menurut saya terlintas di benak saya disiplin itu hanya secara garis besar ikuti aturan yang ada. Mungkin itu. Berarti kepatuhan siswa terhadap aturan itu ya. Oke, baik. Nah, ini kata disiplin ini coba sekarang kita kaitkan dengan pengertian menurut para ahli. Nah, di sini yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi poinnya di sini kata Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin yang dimaksud itu disiplin diri. Nah, disiplin diri itu maksudnya yang muncul motivasinya itu dari dalam diri sendiri, namanya motivasi internal. Jadi beliau mengatakan ada dua motivasi, ada internal dan eksternal. Nah, yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang muncul dari motivasi internal. Tuh. Kemudian ada lagi, ini ada Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Oke, kita singkat aja. Berikutnya ini ada Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dan ini poinnya hampir sama sebetulnya dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara menyebutnya disiplin diri yang muncul dari motivasi internal dan eksternal. Kalau Diane Gosen bahasanya intrinsik dan ekstrinsik. Jadi sebetulnya hampir sama aja. Nah, cuman dari kedua teori ini, kalau kita rangkum, ini makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tadi yang disebutkan oleh Pak Gian kan tujuan mulianya anak sopan santun dan yang lainnya yang intinya berakhlak mulia. Nah, tadi juga sama dengan Pak Asep, yaitu siswa yang sesuai dengan aturan, di mana aturan itu adalah nilai-nilai yang positif yang kita inginkan supaya anak berakhlak mulia. Nah, di sini ada tujuan mulia, mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai di sini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke, nah ini ada teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diane Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, jadi ada hubungannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, karena pada dasarnya disiplin positif ini tadi disiplin diri yang munculnya dari dalam diri atau intrinsik seseorang, dan setiap orang pasti mempunyai nilai-nilai yang dia hargai atau nilai-nilai yang menurut dia itu baik. Pasti itu ada. Nah, teori kontrol menyebutkan tadi bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan, bahkan perbuatan yang tidak ia sukai. Nanti akan kita bahas panjang lebar tuh tentang siswa melakukan hal-hal sesuatu pasti memiliki tujuan, karena menurut teori kontrol William Glasser, apapun yang dilakukan manusia itu ada tujuannya, walaupun perilaku yang tidak ia sukai. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia sebetulnya banyak, ada beberapa instansi. Cuma kalau di Indonesia itu yang sekarang kita pakai adalah nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin ya: beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai yang akan kita capai atau tujuan untuk membentuk
siswa itu seperti ini, tetapi dengan munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Baik ya Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Apa motivasi Bapak atau Ibu ketika menjalankan tugas mengajar sebagai guru? Mangga, Pak Eka silakan. Atau Pak Saripin. Silakan Pak Saripin. Ya, mau minta Pak. Apa motivasi Bapak Saripin ketika menjalankan tugas mengajar sebagai guru? Jadi konteksnya maksudnya ketika di dalam kelas, ketika ngajar, motivasi Pak Saripin apa sih? Motivasi saya pertama, anak itu mengikuti pelajaran Ya. sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, anak itu mau mengikuti pelajaran apa yang kita sampaikan tanpa adanya ada gangguan, baik dia itu mau ngobrol dengan temannya. Intinya mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Motivasi saya. Motivasi Pak Saripin ketika mengajar adalah siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, baik, terima kasih Pak Saripin. Nah, berarti di sana ada keinginan yang ingin dicapai oleh Pak Saripin ya. Yang ingin dicapai yaitu pembelajaran yang bisa diikuti dengan baik oleh siswa. Itu motivasinya ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba kaitkan teori ini, teori motivasi dengan 3 teori motivasi menurut Diana Gosen dalam bukunya yang tadi ya sama, Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini artinya mau orang dewasa, mau anak kecil, itu ada 3 motivasi. Yang pertama, yang bawah dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah level paling rendah. Contohnya gitu ya. Ini contoh kalau di lingkungan siswa gitu ya. Misalkan kita kasih hukuman kepada siswa. Siswa udah tahu tuh kalau misalkan pelajaran matematika kalau nggak ngerjain PR dihukum, gitu kan. Nah, karena dia sudah tahu ketika dia masuk pelajaran matematika ternyata tugasnya belum dikerjakan, otomatis anak kan tidak nyaman tuh. Wah, kedendek dihukum ya Bapak Yusuf ya. Ya kan? Nah, karena merasa tidak nyaman gitu. Sehingga dia karena malas di rumahnya terburu-buru ngerjakeun gitu nya, ngerjakeun tugas buru-buru. Penting mah aya we tugas mainan teh. Nah, itu motivasi siswa paling rendah karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada lagi yang kedua, motivasi seseorang itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kalau imbalan itu siswa itu mengerjakan tugas kita misalkan ya, karena dia itu ingin dipuji. Penghargaan itu salah satunya pujian juga masuk ke penghargaan. Karena siswa itu ingin diakui bahwa dia itu berkompeten, dia itu bisa. Nah, itu supaya dapat penghargaan. Atau kalau saya nurut ke Pak Ahmad Tabriji, dia suka ngasih permen, itu imbalan berarti ya. Tapi itu lebih bagus dibandingkan motivasi yang pertama. Masih mending yang kedua karena ingin dapat imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang paling atas, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Saripin, bahwa Pak Saripin menginginkan siswa itu belajar dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Pak Saripin tidak berpikir motivasinya karena saya mengajar itu karena sieun dicarekan ku kepsek gitu, berarti hukuman sieun. Atau karena saya ngajar itu pengen dilihat oleh kepala sekolah bahwa saya itu rajin, berarti ini motivasi yang kedua. Tapi ternyata Pak Saripin motivasinya bagus, yang ketiga, menjadi apa yang diinginkan oleh Pak Saripin dan menghargai nilai-nilai dipercaya oleh Pak Saripin. Nah, sekarang kita bahas ini ya, hukuman dan konsekuensi. Di sini ada kasus, kalau saya bacakan ini tentang Pak Seno ya. Ceritanya Pak Seno di sini mengajar matematika.
Ada siswa bernama Ipa kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa mentertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, saya mau bertanya nih ke siapa ya yang mau jawab di sini. Nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa? Setuju tidak? Tidak. Tidak. Oh, Bu Lilis pengen ngomong katanya. Oh enggak, Bu Lilis. Setuju tidak? Kalau menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Kenapa? Karena buat saya mentertawakan itu nanti kitanya itu seakan-akan menghukum dia. Semuanya, semua orang mentertawakan dia. Itu kan menjadi apa ya, sesuatu yang buat anak itu pukulan yang sangat besar seperti itu. Jadi tidak percaya diri gitu. Anak-anak mempertawakan kita, nyuruh anak-anak diam. Kita tunggu jelasan dia. Kenapa kamu nggak bisa? Kalau menurut saya. Ya, terima kasih Bu Lilis. Betul ya. Saya juga setuju ya, karena kasihan lihat Ipa gitu ya. Mau melanjutkan. Nah, Bu Is, silahkan. Kalau nomor 2 ini menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ipa adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman mungkin Pak, kalau menurut saya. Mengapa hukuman? Karena kan yang ditertawakannya oleh semua gitu. Karena kan kemampuan anak berbeda-beda ya Pak. Ya. Tidak harus Ya. Sehingga kalau perlakuan Pak Seno seperti itu, menurut saya itu sebagai hukuman. Hukuman, bukan konsekuensi ya? Bukan ya. Oke. Menurut saya gitu. Ya, siap Bu, makasih ya, atur nuhun. Tapi jawaban Bu Lilis dan Bu Is juga saya sepakat sih ya. Pertama, saya tidak setuju dengan Pak Seno, sama ya, karena akan membuat Iva itu jadi tidak percaya diri ya. Kemudian yang nomor 2-nya juga sama, saya setuju dengan Bu Is bahwa itu termasuk hukuman. Nah, kok bisa termasuk hukuman? Nanti kita lihat ciri-ciri hukuman, konsekuensi, dan nanti ada satu lagi, restitusi. Ini hal yang baru buat saya juga ya. Nah, ini hal yang baru bagi saya selama di CGP. Saya menemukan istilah restitusi, dan teman saya di CGP ketika diskusi, dia mencari di Google cendekia, ternyata nggak ada penanganan siswa dulu tuh secara restitusi gitu. Nah, ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu ditambah oleh Gosen ya pada tahun 96. Nah, jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi motivasinya muncul dari dalam diri anak, ingin memperbaiki kesalahan, bukan dari kita sebetulnya. Nah, tugas kita itu adalah memotivasi orang yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan yang disebut kita peraturan, atau orang yang melakukan kesalahan, siswa yang melakukan kesalahan, biarkan mereka merubah diri mereka sendiri. Kita mencoba memberikan pertanyaan pemantik, kemudian memotivasinya, mereka yang memecahkannya gitu. Nah, itu inti dari restitusi. Nah, nanti kita bahas lagi ada restitusi, bagaimana sih langkah-langkahnya, nanti ada. Nah, di sini kecil ya.
ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini menurut Diani Gosen ya, disadur dari Diani Gosen, membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, menurut Diani Gosen bahwa hukuman itu udah termasuk identitas gagal, ya. Nah, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ketika hukuman, seperti yang terjadi pada Iva. Kalau kita jadi Iva, mungkin kita juga malu, ya. Bahkan bisa jadi yang paling ditakutkan adalah sakit hati siswa. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, jadi bedanya gini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Konsekuensi itu maksudnya adalah sesuatu aturan yang sudah tahu anak tuh. Jadi nggak tiba-tiba. Kalau hukuman itu kan dibikin oleh sekolah, yaitu guru, tanpa melibatkan anak. Kalau konsekuensi, nah itu masih mending, masih melibatkan anak. Jadi anak tahu ketika datang terlambat, misalkan jam 7 itu harus datang, dia itu kalau datangnya terlambat maka konsekuensinya dia sudah tahu. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi tadi ya, proses menciptakan kondisi anak memperbaiki kesalahannya. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu hukuman ini ya, seperti tadi, udah kamu berdiri di depan kelas, angkat kaki, tunjuk hidungnya. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sebetulnya lebih halus dari hukuman, ya. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu tulis surat Anas misalkan, ya, selama 5 pengulangan. Nah, itu lebih halus sebetulnya. Dan dia sudah tahu, siswa itu sudah tahu apa yang akan terjadi ketika saya melanggar. Nah, kalau restitusi itu memberikan pilihan kepada anak. Kamu datang terlambat, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk kalau kamu datang terlambat? Misalkan anak itu kan memilih sendiri, bukan kita menentukan. Udah kamu push up, udah kamu bending, itu kan kita menentukan. Udah kamu nulis ini, anak yang menentukan. Gitu. Nah, itu memberikan pilihan kepada anak. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Nah, di sini untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek, mungkin hanya hari itu juga atau 1-2 hari, dia tidak akan merasa tidak nyaman lagi karena memang dia udah tahu konsekuensinya. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Walaupun belum kelihatan efeknya sekarang, tapi suatu saat akan kerasa oleh anak. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, maksudnya di sini yang kena hukuman kan tersangka. Kemudian ada korban, dia akan mendapatkan keadilan dari hukuman tersebut. Nah, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapat ganti. Contohnya gini, ada siswa di kelas berkelahi. Kemudian bajunya tuh kancingnya lepas, sampai lepas. Dipanggillah anak tersebut. Nah, yang si korban yang kancingnya lepas, dia akan merasa adil buat dia, ya, karena si tersangkanya udah dihukum. Nah, kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan karena si tersangka udah tahu konsekuensinya. Kalau restitusi, dia harus mencari solusi, bukan hanya dia merasa bersalah kemudian akan memperbaiki, tapi dia harus mencari solusi bagaimana dia mengganti baju yang tadi kancingnya lepas, gitu. Jadi mencoba untuk memecahkan masalah. Ini yang biasa kita lakukan. Ini saya ya, biasanya gini ya dulu tuh. Peraturannya adalah kamu harus gitu ya. Peraturannya adalah kamu harus membawa tumbler. Nah, kalau sekarang kan ada proyek nonoman ya. Peraturannya adalah kita akan melaksanakan proyek nonoman, kamu harus bawa tumbler. Tuh. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi kita nanya dulu ke anak, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Biar mereka yang menilai diri sendiri dulu, kira-kira mampu enggak? Nah, kalau mereka mampu, udah, terima kasih. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, di sini memang ada bahasa yakini ya. Ini
nyangkut ke keyakinan kelas. Jadi kalau mau menerapkan restitusi, kita harus melakukan dulu pembuatan keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati keyakinan kelas, ketika anak melanggar, kita tanyakan apa yang kamu yakini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini memberikan pilihan kepada siswa yang bermasalah. Kalau hukuman ada lagi murid atau anak membenci aturan. Kita udah membuat aturan sebagus mungkin. Nah, tapi tetap aja anak membenci peraturan. Kalau kita melaksanakan hukuman, dia akan benci ke peraturan, bukannya malah senang. Kemudian kalau konsekuensi itu masih bagus karena anak menghormati peraturan karena disepakati oleh bersama oleh guru dan siswa. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti tadi pengertian pada disiplin diri. Nah, ini hukuman tuh yang cirinya lagi, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi ada intimidasi yang kita lakukan kepada anak dan itu efeknya jelek sebetulnya. Kemudian ada konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi biarkan mereka berdialog dengan dirinya sendiri. Kita hanya memberikan pertanyaan pemantik. Kita langsung ke sini nih. Nah, ini kan yang tadi saya bilang, hukuman itu dibuat guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Nah, kalau restitusi, jadi dibuat oleh murid atau anak. Kita hanya membimbing mereka. Ya. Jadi bukan dibuat oleh kita sendiri. Kalau kita sendiri bikin peraturan ya dibuat guru, berarti nanti ada efek hukuman. Kalau konsekuensi peraturan kita buat oleh kita dan siswa, gitu. Jadi kita ngasih masukan, gimana kalau gini, nanti anak juga punya tuh, ya. Nah nanti kita susun, nanti kalau nggak menjalankan nanti konsekuensinya ini, sepakat, oke. Nah itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, biarkan anak yang bikin peraturan. Tetapi kita nanti mengarahkan bagaimana membuat kalimat positifnya. Jadi kalau ada kalimat negatif, buang. Kita ambil kalimat positif. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif, ada kata jangan. Dirubah jadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu maksud dari kalimat positif. Nah itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Memang ini sulit gitu bagi saya sendiri juga, saya coba terapkan, sulit tapi sebuah tantangan ya. Dia negosiasi juga kan bukan orang biasa, dia melakukan penelitian dan akhirnya membuatlah sebuah teori seperti ini gitu. Oke. Kalau ada hukuman, konsekuensi, terus ada restitusi. Di dalam restitusi tadi ada keyakinan kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja gitu? Ya. Nah, sekarang kita coba jawab kelewat ya. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Tapi keyakinan kelas itu lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti yang saya bilang, kalimat positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas juga ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada curah pendapat dengan siswa. Keinginan mereka itu boleh secara lisan atau tertulis. Oke, kalau saya kemarin aksi nyata bikin keyakinan kelas itu saya buat pakai kertas stick note ya. Mereka menuliskan peraturan kelas maksimal 3, kemudian ditempel di depan tuh. Tapi nggak langsung jadi peraturan kelas, tapi jadi dipilah dulu yang kalimatnya positif, yang aturannya juga mulia. Lalu kita arahkan, pasti itu dari sekian banyak siswa ada aja yang mirip gitu. Nah kita pilah, kemudian kita tulis. Setelah dipilah, itu baru peraturan kelas. Karena anak kalau suruh bikin keyakinan kelas, mereka juga akan bingung. Termasuk saya awalnya keyakinan kelas saya naon gitunya. Nah setelah saya lihat contoh-contoh di orang lain,
Oh ternyata dari peraturan dulu bikin, peraturannya bernada positif kalimatnya. Setelah itu baru kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Nanti kita lihat contohnya. Kalau di SD ya, keyakinan kelas 1 tuh contohnya gini, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalimatnya gampang diingat, cuman ujungnya beda-beda ya. Perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan kelas pun perlu merasa aman. Ada kelas 5 contohnya itu. Kelas 7 keyakinan kelasnya dia pakai ini ya, hormat. Kemudian di sini ada penjelasannya. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Jadi 3 poin itu poin utamanya keyakinan kelasnya. Hormat berarti kan abstrak gitu ya, enggak rinci dan konkret seperti peraturan. Dijelasin di bawahnya, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas 7 ya, berarti SMP. Oke. Nah, ini materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Dari modul ini yang paling saya suka tuh di sini, kebutuhan dasar manusia ya. Menurut Anda, apa saja kebutuhan dasar manusia? Jadi mau anak kecil, mau orang dewasa, pasti punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kira-kira apa, Pak Atap? Kebutuhan dasar apa menurut Anda? Mana mic-nya tadi? Oh, Bu Yelpi. Oh, Bu Yelpi, silakan. Salah satunya kasih sayang mungkin. Kasih sayang. Oh, iya. Bisa. Kurang disayangi Bu Yelpi ya. Oke, terima kasih Bu Yelpi. Nah, secara teori tadi yang diungkapkan oleh Bu Yelpi ternyata ada di sini ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar manusia, mau anak kecil mau dewasa, pasti pertama itu seseorang ini ya, kebutuhan bertahan hidup atau survive ya. Bertahan hidup itu berarti kita perlu makan secara fisik tuh ya, perlu makan, perlu minum, dan bertahan hidup itu secara psikis juga perlu ya, secara biologis juga perlu. Nah, itu survive pasti ya, dan kita merasakan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau nggak salah tuh rasa bahasa Inggrisnya itu Pak Condro, tolong nanti benerin ya. Kalau nggak salah love and belonging ya. Kalau tidak salah itu ya. Pasti semua manusia itu perlu kasih sayang dan rasa diterima. Begitupun manusia anak kecil. Kalau kita kan orang dewasa, ya kita juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Anak pun sama, mereka juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saya membayangkannya sebelum ke situ tuh anak saya dulu itu di rumah tuh. Oh, berarti anaknya butuh kasih sayang dan rasa diterima gitu, ya. Terus anak itu juga atau manusia itu juga perlu kebebasan, freedom. Kalau konteks kebebasan di sini, konteks kebebasan di pendidikan di sekolah, kebebasan di sini itu bukan kebebasan yang tanpa batas itu. Artinya kita memberi kebebasan kepada anak ketika kita menyuruh melakukan tugas kepada anak. Contoh, misalkan yang saya lihat bagian ya suka ada poster gitu, bagian ya ada anak bikin dari Canva gitu. Kampanye. Nah, kita memberi kebebasan, memberikan tugas kepada anak tuh, silakan kamu misalkan PAI nih Pak Saripin, kerjakan tugas menulis misalkan, menulis ayat anu sampai ayat anu. Nah, itu boleh misalkan bebas mau pakai Canva medianya, mau buat video silahkan gitu, atau mau bikin poster silahkan. Jadi kita memberi kebebasan seluas-luasnya. Kita perlu ini ya, kesenangan, fun, termasuk kita juga perlu fun. Misalkan rekreasi, family gathering di sekolah yang mengadakan ini. Jadi ya, saya harus tahu, pas sekolah tahu ya, kebutuhan guru tuh salah satunya ini juga ada ya, kesenangan gitu.
ya, fun. Gitu. Ya kalau diterapkan dalam konteks kelas, saya juga mencoba mengadakan ice breaking atau game itu maksudnya ke sini memenuhi kebutuhan anak kesenangan gitu. Walaupun materi nama mungkin nggak tahu tunduh deh pas materi tapi minimal udah memberikan kebutuhan dia itu kesenangan. Terus penguasaan itu lebih ke kompetensinya. Kadang kita menemukan anak menonjol itu ingin menjadi pemimpin ya, contoh misalkan Teddy itu aktif karena dia ingin menjadi pemimpin gitu, ingin dilihat orang tuh dihargai bahwa saya tuh bisa jadi ketua OSIS misalkan. Jadi dalam diri dia sendiri tuh dia butuh penguasaan, butuh pengakuan dari orang lain bahwa saya tuh bisa, kompeten gitu. Nah itu juga pasti sama ada dalam diri kita, termasuk saya pun mengalami itu ya. Salah satunya dengan ikut CGP juga ya bisa masuk ke penguasaan gitu. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang ada lagi posisi kontrol guru. Nah saya ini merasa belum menjadi guru ketika mempelajari posisi kontrol guru, ternyata ada 5 ini. Jadi kadang-kadang guru itu ada sebagai penghukum, ada guru yang pembuat rasa bersalah, ada guru yang menjadi teman bagi siswanya, ada guru yang hanya sebagai pemantau saja, dan ini yang sulit diterapkan guru sebagai manajer. Saya juga belum bisa tuh sebagai manajer. Pak Rudi ini manajer ya. Supaya lebih konkretnya ini ada contohnya. Guru sebagai posisi penghukum. Kita sambil refleksi ya berarti bagi saya. Iya. Sambil nonton ya. Hah? Refleksi sambil pilih es krim. Es krim. Oh ini PLP kalau di kita. Nah, ini posisi penghukum contohnya ini. Malah sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat. Sana, kamu beli makanan dari Ganti mode. Kinaren Malulu. Maaf Bu. Gusti kamu susah ya kalau ibu tegur bapak-bapak sekolah. Terus, kamu harus beli apa absen? Kinaren Malulu ya. Berapa selamat lagi ya sayang. Nah tadi posisi manajer ya yang menurut jadi menurut para ahli itu posisi manajer itu yang ideal yang bisa dilakukan di sekolah karena tidak ada dampak yang negatifnya mungkin ya. Jadi untuk jangka panjangnya posisi manajer ini bagus dilakukan karena anak itu dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah memang agak sulit, saya juga masih belajar bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi siswa yang kita itu kadang-kadang udah tahu jawabannya, cuman jangan dulu dikeluarkan, biarkan anak dulu yang mereka berdialog dengan dirinya sendiri, kita hanya memancing pertanyaan-pertanyaannya saja. Nah itu juga saya coba sebelum ke siswa juga ya, kadang-kadang ke anak sendiri, cuman ya kalau anak kecil kan agak-agak susah, tapi ya saya agak lihat dampaknya ada pada diri anak kita. Nah sekarang ada segitiga restitusi, nyambung ya.
tadi sebagai posisi manajer, yang ideal tuh sekarang segitiga restitusi. Tadi restitusi itu adalah suatu proses menciptakan keadaan siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri yang muncul dari dalam intrinsiknya. Nah, kita selaku guru ketika ada siswa yang tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ternyata ada yang melanggar misalkan, bisa dengan cara restitusi. Nah, langkah-langkahnya itu disebut dengan segitiga restitusi karena ada 3 langkah. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, lagi-lagi di sini tetap kita harus membuat keyakinan kelas. Ya, menstabilkan identitas itu artinya kita menstabilkan dulu kondisi anak gitu. Ketika anak sedang bermasalah, pasti pikirannya itu sedang macam-macam lah gitu ya, sedang tidak tenang. Kita stabilkan dulu, stabilkan identitas. Dengan cara apa? Misalkan dengan kata-kata, tidak apa-apa, kamu salah. Setiap orang punya kesalahan. Nah, itu untuk mencoba menstabilkan keadaan anak. Terus validasi tindakan yang salah. Ketika dia udah tenang, udah tahu kesalahannya apa, tinggal kita tanyakan, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti kan ada alasan. Karena menurut teori kontrol tadi kan setiap perilaku seseorang punya tujuan, bahkan perilaku yang tidak ia sukai pun ada tujuannya, dan kita validasi mengapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, baru terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan sudah dibuat, keyakinan kelas, kita tanyakan apa keyakinan kelas yang kamu yakini. Nah, kalau dia hafal gitu ya, atau belum hafal kita bimbing gitu. Kalau dia hafal, dia tahu keyakinan kelasnya itu misalkan menghormati dan menghargai orang lain. Nah, terus kamu bagaimana cara memperbaiki masalah tersebut? Biarkan anak yang memecahkan, kita membimbingnya saja. Nah, itu idealnya seperti itu, menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Dan saya pun belum sampai ke sana, masih meraba-raba gitu, masih belajar. Sebelum saya ke orang lain, saya coba ke anak dulu, baru ke kelas dulu. Kebetulan kelasnya sekarang lagi daring, saya coba dulu di beberapa orang gitu ya, yang tidak semuanya. Karena masih sama ya, masih belajar. Ternyata menurut para ahli ini caranya seperti ini. Ini kita lihat contohnya lagi. Nah, ini ada contoh. Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah lama dapat masalah. Kenapa hari ini begitu? Betul, Pak. Betul banget. Masa aku dikatain kelasnya, Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain mereka di depan kelas. Betul banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah, Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah. Maksud saya biasa aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya disuruh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya kamu tidak begitu gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Karena rasanya menjadi orang seperti itu. Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu ya contoh langkah-langkah segitiga restitusi, yang mana di sini yang tadinya pemarah gitu ya, karena masih kesel, kemudian distabilkan dulu oleh mungkin guru BP seharusnya yang lebih ini ya. Saya juga belum tahu teknik-tekniknya sebetulnya.
Cuman di sini ada menstabilkan dulu keadaan, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir inilah ketika kondisi sudah tenang, ketika dia sudah sadar harus seperti apa yang dia inginkan. Di sini guru dengan muridnya itu mencari solusi bersama. Kita pecahkan bersama-sama, memperbaikinya seperti apa. Nah, itu maksud dari restitusi. Itu mirip saya sama istri saya, Pak. Oh, gitu. Posisi siswa ya. Oke, terima kasih ya. Itu terakhir tadi restitusi. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya, tadi agak lama, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan yang tujuan diseminasi hari ini, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada warga sekolah tentang budaya positif. Jadi tadi budaya positif itu sudah ada poin-poinnya, konsep inti namanya, konsep inti budaya positif, mulai dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, membimbing siswa dalam penyusunan keyakinan kelas. Ini contohnya, kalau tadi kan contohnya di SD sama SMP ya. Ini saya coba saya laksanakan di 11 TKJ 3 karena kebetulan saya wali kelas 11 TKJ 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kalian percaya bahwa terus apa lagi? Itu kan yang setelah jadi peraturan kelas kita ubah kalimat-kalimatnya. Ya, kita percepat aja. Nah, ini proses anak memasang kertas stick note. Mereka membuat peraturan kelas sesuai yang mereka inginkan. Lalu ini proses memilahnya ya, yang sama dan kalimat yang negatif kita rubah di sini. Nah, ini ada banyak peraturan kelasnya, cuma dirangkum. Jadi ini keyakinan kelas dari sekian banyak ini dirangkum. Sampai bentuknya. Nah ini bentuknya. Jadi ini hasil mereka, kita hanya mengarahkan saja. Kemudian ini kalimatnya itu bukan hasil mereka sebetulnya, cuman saya perbaiki sedikit-sedikit. Karena pasti kan anak itu membuat kalimat tuh kadang-kadang ada yang ini ya tidak sesuai gitu. Nah, yang negatifnya kita rubah jadi positif gitu. Nah, dari sekian peraturan, 13 peraturan ternyata ada beberapa kesamaan. Contoh aja, misalkan yang satu, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab dan sesuai jadwal. Nah, piket itu kan tujuannya untuk kebersihan. Ternyata nomor 4, bersama-sama menjaga kebersihan kelas, itu keinginan anak. Nah, jadi ada kemiripan tentang kebersihan, ya. Jadi dari kebersihan itu kita rangkum jadi di sini pertama, keyakinan kelas pertama adalah kebersihan. Yang keduanya disiplin. Jadi yang ada tentang disiplinnya dirangkum jadi satulah disiplin. Karena tadi ciri dari keyakinan kelas adalah abstrak ya, lebih abstrak. Tidak konkret seperti ini peraturan kelas yang konkret dan rinci. Sehingga dirangkum jadi keyakinan kelas yang supaya gampang diingat oleh siswa. Kebersihan, disiplin, bertanggung jawab, beretika. Nah, dari hasil ini dibuatlah poster. Nah, ini hasil posternya. Jadi poin-poinnya itu dijelaskan dengan kalimat yang lebih general seperti kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan kelas bersama-sama. Disiplin dalam melakukan setiap aktivitas di lingkungan kelas. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Beretika, saling menghormati, menghargai dan berempati. Nah, ini keyakinan kelas yang prosesnya itu kita hanya menampung curah pendapat dari siswa. Kita mah hanya mengarahkan gitu. Selama ini yang saya coba refleksi diri saya sendiri, yang saya kenang itu guru baik gitu ya. Di mata saya guru tersebut baik, yang saya kenang kebaikannya gitu. Ketika ada gurunya itu dia itu pilih kasih, yang saya kenang dia seorang yang pilih kasih gitu. Sehingga ketika saya jadi guru saya nggak boleh seperti itu gitu. Nah, sekarang kita mau dikenang anak seperti apa? Apakah sebagai guru yang memang
dikenangnya itu guru yang tanda kutip ya gitu ya, bukan guru jahat ya, maksudnya tanda kutip tuh guru galak, guru suka menyalahkan gitu. Tergantung balik lagi kepada kita. Ya. Dan setiap orang itu ketika jadi siswa tidak semuanya jadi baik kan siswa itu, termasuk kita mempunyai pengalaman yang buruk di masa lalu, punya kesalahan di masa lalu, tapi sekarang kita berubah gitu. Nah, berarti posisi siswa sekarang sedang melakukan kesalahan, berarti nanti juga bisa berubah dong kalau kita tuntun gitu kan, kalau kita bimbing. Bukan berarti sekarang anak harus perfect, harus sempurna, karena ya memang sedang belajar gitu ya, karena kita greget aja supaya dia tuh sikapnya sempurna atau baik. Padahal tugas kita seperti Ki Hajar Dewantara bilang, kita tuh sebagai analoginya sebagai seorang petani, murid adalah sebagai padinya. Tugas kita sebagai petani yaitu menyuburkan tanahnya supaya padinya subur atau berkembang dengan baik. Dan kita sebagai petani padi ya pengen tumbuhnya padi, bukan jagung gitu kan. Nah, seperti kita mengajarkan kepada murid, kita hanya menuntun, membuat kondisinya subur di sekolah tuh. Artinya budaya positif yang kita terapkan supaya nanti siswa pun jadi dirinya sendiri, bukan keinginan pengen jadi apa yang kita inginkan. Biarkan mereka jadi dirinya sendiri yang mereka yakini itu baik dan mulia bagi dirinya. Nah, itu maksudnya pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya memang perlu ekstra sabar sih, karena dari hasil ini yang saya dapatkan tuh ya, satu, mengelola emosi, yang kedua, kalau untuk ideal pengajaran saya masih jauh lah, masih belum bisa. Minimal untuk diri saya sendiri, saya itu harus ada filosofi di Taman Siswa mengatakan dari Ki Hajar Dewantara, ujungnya adalah berhamba pada sang anak. Itu sebuah analogi, berhamba tuh bukan kita nyembah, tetapi apa kegiatan anak yang mereka lakukan siswa itu kita hargai, ya kita hargai dan kita hormati. Ketika mereka menyimpang ya dilempengkeun gitu, artinya dituntun, karena murid adalah pada dasarnya ketika lahir mereka sudah punya garis samar-samar punya karakter. Mereka tuh terlahir dengan karakternya sendiri, tapi samar-samar. Tugas kita hanya menebalkan garis samar-samar tersebut. Jadi bukan merubah karakternya sesuai keinginan kita. Setiap manusia pasti punya nilai-nilai positif yang kita yakini. Nah, itu saja Bapak dan Ibu guru hebat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dengan atas hadirnya diseminasi hari ini, dan mohon maaf jika mengganggu waktunya juga ya. Sekarang udah jam 11:30. Jika ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, tapi dibatasi. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Satu pertanyaan dari saya. Yang pertama, terima kasih Pak Yusuf atas diseminasinya yang secara langsung bagi saya telah membuka cara pandang saya dalam melaksanakan psikologi pendidikan di pembelajaran. Tadi yang saya garis bawahi adalah ketika Pak Yusuf sudah mulai mengimplementasikan keyakinan kelas, terjadi kendala Ya. dengan program atau peraturan yang ada di sekolah. Apakah ini bisa mana dari dua hal ini yang harus dirubah? Apakah keyakinan kelasnya? Karena kan tadi saya tidak melihat redaksi ini paten gitu, berarti hanya bisa fleksibilitasnya. Sedangkan tujuan sekolah kita memang mengejar semi ketarunaan gitu. Jadi ada dua program yang kalau dilihat dari cara penanganan ini bertolak belakang gitu. Kalau semi ketarunaan memang berarti teacher as punishment, the punisher gitu ya, menghukum. Tapi resultnya, hasilnya kelihatan gitu, disiplinnya. Di sisi lain di kurikulum Merdeka kita menjadi manajer. Nah, ini kan topik yang menarik nih, kontroversial ya. Sehingga nanti teman-teman, terutama Pak Yusuf dan Pak Bu Yapi dan Bu Adiati, itu bisa lebih membuka cakrawala kita ke depan. Baiknya sekolah ini
harus seperti apa. Itu saja Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Siap. Ya, terima kasih Pak Gian. Oke, baik ya. Saya coba jawab Pak Gian ya. Kalau melihat kontradiksi antara restitusi berarti ya dengan pengajaran secara ketarunaan, sebetulnya kalau menurut saya kalau ingin diterapkan juga bisa, kalau menurut saya gitu ya. Kalau diterapkan juga bisa, cuman artinya meren tidak menyeluruh gitu. Tidak menyeluruh dalam arti tidak semua siswa itu kan ingin menjadi tentara atau ABRI atau jadi polisi dan yang lainnya. Pasti ada yang ingin menjadi seniman, ada yang menjadi ya di luar itu ya. Nah, cuma kan di sini kita niatnya baik. Dulu saya pernah dengar ada kalimat waktu saya sekolah tuh bisa karena dipaksa gitu tuh ya. Dulu wali kelas saya itu bilang seperti bisa karena dipaksa gitu. Dan saya pun setuju dan saya terapkan itu di sekolah juga, pernah menerapkan bisa karena dipaksa. Nah, itu kan keterunan itu artinya bisa disiplin karena dipaksa gitu kan ya. Nah, kalau dibenturkan dengan teori ini mungkin tidak masuk ya, bahkan kontradiksi gitu. Nah, menurut saya kita balik lagi ke kebijakan pimpinan. Sekiranya itu diizinkan untuk ketarunaan, ya kita melaksanakan itu dengan sistem pembelajaran ketarunaan gitu. Karena sudah ada penanggung jawabnya yaitu kepala sekolah. Nah, supaya restitusinya jalan berarti di luar ketarunaan itu contoh siswa yang bermasalah kita undang, karena restitusi itu ada istilah undangan gitu kan. Jadi undangan khusus, kita memberikan bimbingannya itu enggak di depan siswa. Bahkan kalau saya lihat di hukuman di kita tuh yang salah adalah menghukum siswa di depan orang lain. Pikir ini salah gitu. Kenapa? Karena anak tuh bakal nggak percaya diri jadinya. Nah, kalau mau dibilang seperti itu bawa dulu keadaannya, tenangkan dulu, misal di dalam face to face aja 4 mata gitu, ngobrol, tanyakan alasannya dan yang lainnya gitu. Kalau kita balik lagi ke diri kita sendiri, apakah kita sempurna waktu jadi murid? Sama kita juga kan ya. Nah, tetapi ada kondisi di sana ketika kita akan sadar. Nah, jadi kalau menurut saya kita hanya meyakinkan siswa, memotivasinya. Kamu mau perbaiki diri ya silakan. Alhamdulillah berarti ada kemauan dalam dirinya sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya secara psikologis anak di kita tuh banyak yang mungkin dalam hatinya sakit hati juga pasti ada ya. Nah, kalau masalah ketarunaan tadi, saya setuju ketarunaan betul untuk kedisiplinan. Artinya mendisiplinkan siswa berarti motivasi eksternal yang kita bangun gitu. Dan tujuannya juga bagus ya, mendisiplinkan siswa. Cuma nanti kan bedanya gini saja, kalau restitusi kata teori untuk jangka panjang ya. Nah, kalau dari eksternal itu tidak jangka panjang. Nah, itu mungkin bedanya hanya dari sana aja. Dan kita saya mengatakan ini bukan berarti mengalaminya, tapi membandingkan teorinya saja gitu. Oh, teori ini mah maksudnya untuk jangka panjang kebaikannya. Kalau ini mungkin untuk hanya ketika dia jadi siswa aja gitu. Nah, mungkin itu bedanya. Ketika dia udah nggak jadi siswa, dia nggak mau jadi tentara nih, tapi dididik dengan keturunan. Ketika dia lulus merasa bebas, merasa plong gitu. Nah, itu karena mungkin mode paksaan. Padahal kalau udah ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya, nolong solangan gitu. Silakan, ada lagi? Mungkin Pak. Oh, silakan Pak Atap. Saya menambahkan ya. Saya dari awal mendengarkan ini sangat bagus ya, ketika Pak Yusuf memaparkan dari awal sampai akhir. Tetap tadi juga kata Pak Yusuf tergantung kebijakan pimpinan. Iya. Saya juga minta dukungan dari rekan-rekan semua. Nanti yang berwenang mungkin mengizinkan nanti Pak Yusuf bisa jadi narasumber di lain waktu mungkin ya. Ini sangat bagus materinya, tergantung nanti realisasinya mungkin bagian bisa dibantu ya. Ini lebih ke penanganan anak. Sebetulnya kalau misalkan bukan BPBK bukan sih ya, tapi ini semua guru ya wajib kita tahu seperti apa sih penanganan anak yang bermasalah, yang benar juga penanganannya. Nah,
Kalau menurut saya Pak Yusuf itu lebih bagus dicoba lah, ya, lebih dicoba jadi BK dulu Pak, jadi guru BK. Bapak lebih cocok mungkin, ya itu permintaan saya. Nambah jam atau itu nambah jam Pak? Iya, ini enggak Pak, ini Pak saya ya dari karakter Bapak berbicara juga seperti itu, saya yakin Pak, saya yakin Bapak bisa dan menjadi contoh buat guru-guru lain. Iya, keyakinan. Itu bukan keyakinan kelas Pak, keyakinan pribadi saya. Mungkin keyakinan sama Pak, seperti itu. Yakin Pak. Saya eliminasi ya. Jadi Bapak terapkanlah, jadi contoh kami. Bapak dapat ilmu, Bapak terapkan di sekolah. Istilahnya jangan hanya mengumpulkan kewajiban. Bapak kan sampaikan kalau satu ayat Pak. Ini bukan ayat ini. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak, saya minta contohnya dari Bapak. Terima kasih. Langsung Pak realisasinya Pak. Iya. Mulai besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang melanggar keyakinan kelas ya saya tegur dengan bagaimana sih caranya supaya tidak seperti itu lagi gitu. Dan itu sudah saya coba dengan langkah-langkah yang tadi restitusi itu ya sudah saya coba juga. Cuman balik lagi, saya itu punya proposi atau apa sih? Prosis ya? Porsi. Nah, punya porsi Pak Atap. Proposisi ya. Punya porsi gitu. Punya porsi dalam arti itu gini. Tidak mungkin ketika saya melihat anak ya yang bermasalah misalkan. Tadi seperti saya di kelas matematik datang Pak Hendra, kemudian ini ada anak bermasalah saya mau panggil ini. Gak mungkin saya harus menyelesaikan masalah tersebut, bukan kapasitas saya atau porsi saya di sana gitu. Ya, atau saya handle gitu kan. Saya punya teori ini, saya akan laksanakan ini. Atau kan melangkahi juga ya. Jadi bukan porsi saya juga. Jadi porsi saya itu saya mencoba, porsi saya sekarang masih di kelas dulu pembelajaran. Ya, di kelas kecil saya dulu. Karena saya nggak mau langsung tek ke semuanya. Kalau ke semuanya kan harus kolaborasi. Kalau kelas itu artinya ya kita sehari-hari di kelas seperti itu. Cuman nggak semua kelas juga. Saya ngambil lagi porsi saya itu kelas mana dulu saya ambil nih. Kedua penanya sebelumnya Pak Gian dan Pak Atap, ya barangkali yang pertama Pak Yusuf ya, karena tadi menurut Pak Gian kita itu mau ke semi ketarunaan ya, karena bagaimanapun yang namanya sekolah taruna ataupun semi taruna ini tentu mengedepankan yang namanya kedisiplinan. Ya, tadi yang ditanyakan oleh Pak Gian itu bagaimana cara merestitusinya gitu. Nah kalau menurut saya mah mungkin kalau misalkan dari segi ketarunaan atau kedisiplinan itu suatu hal yang berbeda barangkali ya, karena itu mah merupakan program sekolah yang memang ingin mengedepankan yang namanya kedisiplinan kepada peserta didiknya. Namun dalam hal ini restitusi ini merupakan suatu yang saya tanggap gitu ya, merupakan suatu proses arahan atau pembinaan atau penanganan kepada siswa yang memang memiliki sedikit permasalahan gitu kan, seperti tadi pendapat yang sangat bagus. Justru saya jadi berpikir lagi ya bedanya itu program ketarunaan. Kalau restitusi saya pikir lagi pengertiannya proses ya, proses menciptakan kondisi anak menyadari kesalahannya dan memperbaikinya gitu. Nah betul ya, berarti bisa dikombinasikan juga ya. Jadi artinya restitusi di sini tidak semua siswa kan bermasalah. Dari 800 siswa pasti ada yang baiknya juga. Nah